Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Marzuqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta keberkahannya, sehingga kita dapat menjalankan setiap aktivitas kita, menjalankan setiap kewajiban kita dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan ini menjadi catatan dan amal kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, membimbing kita semua dengan ajarannya yang lurus, sehingga kita bisa betul-betul menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Jumat pekan pertama kita membahas hadis arba'in ya, yang sering saya sampaikan bahwa hadis ini kata para ulama jika dipahami dengan baik, walaupun hanya berisi 40 atau 42 hadis ya, kita akan bisa memahami Islam ini secara global. Makanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini ya, kebanyakan atau bahkan keseluruhannya adalah jawami'ul kalim. Hadisnya ringkas, namun secara makna jika kita jabarkan menjadi sangat luas sekali. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-17 ya. Hadis yang akan berbicara tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila di antara kalian ada yang akan melakukan pembunuhan, maka bunuhlah dengan baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibah. Dan jika menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurid dabihatahu. Ya. Maka tajamkanlah pisau yang hendak kalian pakai untuk menyembelih ya. Dan jadikanlah sembelihan itu senang ya. Kita buat sembelihan itu merasa nyaman dengan sembelihan tersebut. Hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah
disebut dengan kunyahnya Abu Ya'la. Nah, perlu mungkin sedikit kita mengenal siapa sahabat Shaddad bin Aus. Jadi Shaddad bin Aus ya, ini adalah salah seorang sahabat yang mulia, ya, kuat dalam beribadah, seorang ulama pun juga seorang pejuang. Shaddad ini adalah anaknya Aus bin Salim. Ya, jadi Shaddad bin Aus bin Salim. Artinya berarti dia punya paman yang namanya Hasan bin Salim. Ya, bapaknya namanya Aus, saudara bapaknya namanya Hasan. Yang sama-sama kakeknya berarti ya, itu namanya Salim. Nah, yang mungkin yang lebih populer di telinga kita adalah sahabat Hasan bin Salim. Ya, seorang yang dikatakan sebagai penyairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapaknya dan termasuk pamannya ini adalah sahabat juga yang mulia, sahabat yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat bagaimana kemuliaan kedua orang tua dan termasuk juga kakeknya, melahirkan seorang anak dan cucu yang mulia, ini ada satu faedah penting. Ya, mungkin kita pernah membaca surat Al-Kahfi. Ada yang di antara salah satu ayatnya bunyinya wa kana abuhuma sholihah. Ini mengisahkan tentang ketika Nabi Musa sedang belajar kepada Nabi Khidir. Ya, ketika Nabi Khidir itu ya, merusak atau merobohkan dinding dari rumah kedua anak yatim. Kemudian disebutnya dalam ayat itu wa kana abuhuma sholihah. Kedua anak yatim ini adalah anak dari orang yang soleh. Bapaknya adalah orang yang soleh. Sehingga ada sebagian mufassir mengatakan demikian. Sholahul abdi awil jaddi sababan li sholahil ibni awil hafidi binafsi. Jadi kata para ulama ini sebab ya, atau kesolehan seorang ya, kesolehan orang tua atau kakek itu menjadi salah satu sebab kesolehan anak ataupun cucunya. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa ya, kalau kita berharap memiliki keturunan yang soleh, kalau kita berharap memiliki anak cucu yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka di antara sebabnya adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita menginginkan keturunan yang soleh, ya, maka diri kita juga harus soleh. Nah, ini kadang-kadang ya, sebagian kita itu mengharapkan anak kita soleh, ya, rajin beribadah, rajin ngaji, gitu ya. Kadang-kadang kita perintahkan untuk datang ke masjid, tapi orang tuanya ya tidak mencontohkan. Ya. Nyuruh berangkat ngaji orang tuanya sambil nonton TV. Nah, ini sebuah harapan yang tidak diiringi dengan usaha. Kalau kita mengharapkan anak kita ini menjadi anak yang soleh, ya, maka kita harus mencontohkan. Ya, karena ya tadi di antara sebab kesolehan anak dan cucu itu adalah kesolehan orang tua dan maka itu yang bisa kita ambil sebagai satu pelajaran dari sahabat ya Shaddad bin Aus. Nah, disebutkan dalam satu riwayat ini bahwa Shaddad bin Aus ini adalah sahabat yang punya kepribadian yang luar biasa, punya sifat zuhud dan memiliki hati yang lembut. Di mana letak kelembutan hati? Ya. Jadi kisahkan itu Shaddad bin Aus itu sering menangis, ya, sering menangis. Ya. Menangisnya bukan karena tidak punya uang, ya. Menangisnya bukan karena tidak punya pekerjaan. Menangisnya bukan karena ditinggal oleh keluarganya. Tapi menangisnya apa? Menangisnya ketika mengingat salah satu nasihat yang pernah Rasulullah SAW nasihatkan kepada Shaddad bin Aus. Apa
akhwafama akhafu min ummati, sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan dari umatku itu adalah asyirku wasyahwatul khafiyah, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu artinya riya. Ketika beramal yang diharapkan adalah pujian dari manusia. Yang kedua adalah asyahwatul khafiyah, yaitu syahwat yang tersembunyi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua sifat ini yang barangkali banyak mengenai generasi saat ini, di mana beramal tetapi yang menjadi tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahwat yang mungkin secara dohir tidak terlihat, syahwatnya memang tersembunyi. Itu yang kemudian menjadikan kadang-kadang kita melihat generasi kita ini bukan menjadi generasi yang diharapkan. Beberapa waktu lalu kita sering mendengar riwayat seorang ustaz atau seorang pengasuh pondok yang kemudian banyak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Bukan kita kemudian menjelekkan atau menilai tidak baik sebuah lembaga gitu ya. Tetapi ini menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa terkadang syahwat yang tersembunyi itulah yang kadang-kadang tidak diketahui oleh orang. Dohirnya mungkin orang yang soleh, tapi itulah yang kadang-kadang menjadikan generasi kita ini generasi yang tidak baik. Maka itulah diantara yang kemudian dinasihatkan oleh Rasulullah yang senantiasa ditangisi oleh Syaddad bin Aus. Itu menunjukkan betapa lembutnya hati dan betapa zuhudnya, karena yang menjadi prioritas bukanlah kenikmatan dunia. Yang jadi prioritas adalah bagaimana saya dan juga termasuk generasi penerus saya ini orang-orang yang kemudian mampu menjauhi kedua sifat yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kepribadian daripada Syaddad bin Aus ini adalah dia pernah diminta atau ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi salah satu gubernur di kota yang namanya Homs. Kemudian beliau tinggal di Baitul Maqdis sampai kemudian meninggal di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Apa bunyi hadisnya? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Banyak ulama memberikan komentar terkait hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi sendiri yang mengumpulkan hadis ini. Ada juga Imam Ibnu Daqiq kemudian ada Imam Muhammad bin Abdullah At-Tibyani juga punya salah satu sarah daripada hadis ini. Apa di antara yang mereka katakan? Bahwa adalah hadis azimun. Ini adalah hadis yang sangat agung. Innahu min qawaidid. Ada mengatakan innahu min qawaidil Islam, bahwa sesungguhnya hadis ini itu merupakan kaidah di dalam agama. Hadis ini merupakan kaidah di dalam ajaran Islam. Seolah-olah para ulama ini menggambarkan bahwa keislaman seseorang atau kebaikan agama ini terlihat bagaimana dia mengamalkan hadis ini. Apakah dia dalam melakukan setiap hal itu selalu mempertahankan atau selalu memperhatikan ihsan. Maka kata Syekh Abdul itu mengatakan, "Faman amila bihi faqad nala kulla khair." Barang siapa yang mengamalkan hadis
dijauhkan dari segala keburukan. Jadi perintah ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar berbuat ihsan ya, itu adalah perintah yang sangat serius, yang itu akan menjadi ciri khas dari seorang muslim. Maka nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud ihsan daripada ya sabda Nabi ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu ketika Nabi mengatakan innallaha katabal ihsan. Ada kata-kata. Nah, ini penting juga untuk kita paham betul. Kata-kata ya di dalam wahyu baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu ada dua makna. Ya. Kata itu bisa diartikan mewajibkan, bisa juga diartikan menetapkan. Bisa diartikan apa? Mewajibkan, bisa juga diartikan menetapkan. Ini arti yang berbeda. Ya. Kalau istilahnya para ulama bahasa itu ada khobar, ada insya. Ya. Khobar itu adalah yang artinya tadi, khobar itu menetapkan. Ya. Sedangkan ya khobar itu sebenarnya artinya adalah sedang memberikan kabar, memberikan informasi, itu namanya khobar. Ya. Tapi dalam konteks kata-kata itu jadinya artinya menetapkan. Sedangkan insya ya, itu adalah ya berupa perintah atau larangan. Maka kata-kata ini para ulama menjelaskan ada dua maknanya. Yang pertama adalah catatan ya, yang mengandung perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata ini diartikan oleh sebagian ulama mengatakan Allah mewajibkan kebaikan atau ihsan dalam segala hal. Tapi ada yang mengatakan ya ini adalah insya, ini adalah khobar, sekedar memberitahu, sekedar memberi informasi bahwa Allah itu menetapkan dalam segala ciptaannya itu dengan baik. Ya. Kalau kalimatnya sesungguhnya Allah menetapkan dalam setiap ciptaannya dengan baik, itu kan seperti memberi informasi saja kan, tidak sedang mewajibkan, tidak sedang memberikan perintah. Nah ini ada contohnya dalam ayat Al-Quran itu misalnya kata bayar dalam arti khobar, dalam arti sedang memberikan informasi saja, itu adalah misalnya ya Allah berfirman kata Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Nah, dalam ayat ini artinya adalah bahwa Allah menetapkan bahwa saya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya, dan rasul-rasulnya itu pasti akan menang. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi ini sedang memberitahu bahwa Allah itu pasti menang. Melawan ya apapun, melawan siapapun, Allah pasti menang. Kemudian contoh lain misalnya di dalam ayat yang lain walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri innal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Misalnya dalam ayat ini artinya adalah sesungguhnya Allah telah menetapkan ya, telah menuliskan di dalam kitab Zabur itu sebelum ya mimba ditikri ya sebelum atau ya setelah dituliskan di dikri di sini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz ya, sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Nah ini kata banyak dalam arti khobar, hanya memberikan informasi. Nah kata yang dalam arti mewajibkan, nah, banyak sekali contohnya Pak. Misalnya ayat tentang puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata kutiba itu adalah Allah mewajibkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Allah perintah diwajibkan atas kalian berperang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Allah wajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas.
Kemudian contoh lain apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang mukmin. Jadi kata-kata itu bisa diartikan sebagai informasi saja, bisa diartikan sebagai sebuah perintah. Nah, maka ya, pada kalimat innallaha katabal ihsan ala kulli syai', pada hadis yang sedang kita pelajari ini, ya, umumnya para ulama mengartikan sebagai ihsan, sebagai kewajiban. Ya, sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Di antara dalil yang menguatkan apa? Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi ahsana kulla syai'. Yang mana ya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat kebaikan, ya, dalam segala ciptaannya. Atau ayat yang lain, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kamu. Jadi ya, kebanyakan ulama atau umumnya ulama mengartikan innallaha katabal ihsan ala kulli syai', itu artinya adalah bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan atas segala hal, berbuat ihsan atas segala hal. Ya. Kemudian ada hadis lain Pak yang bisa menguatkan dari maksud daripada hadis ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika salah seorang di antara kalian melakukan satu amalan, kemudian dia menyempurnakannya, dia melaksanakannya dengan maksimal, melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Maka inilah di antara makna dari ihsan itu Pak, itqanul amal. Ya, melakukan amalan itu dengan semaksimal mungkin, melakukan amalan dengan sebaik mungkin. Itulah level di mana setiap sebuah amalan itu sampai mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan ibadah, yang penting sah, yang penting ibadah itu tidak batal, yaitu sekedar menggugurkan kewajiban, ya, pasti ada pahalanya. Tapi berbeda jika kita melakukan amalan tapi dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, itu naik tingkat menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda amalan yang penting sekedar sah, menggugurkan kewajiban, dengan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Allah memerintahkan berbuat ihsan itu dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, dalam bermuamalah, dalam ya, kita berbuat kepada diri sendiri, dalam kita beribadah kepada Allah. Bahkan hal-hal yang sepele pun, ya, itu ya Allah perintahkan untuk berbuat dengan sebaik-baik. Kalau kita lihat hadis yang tadi saya sebutkan, ya, innallaha yuhibbu ahadukum, ya, idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila kalian berbuat amalan dengan menyempurnakannya, dengan melaksanakan semaksimal mungkin. Nah, riwayat atau asbabul nuzul, sebab turunnya hadis ini apa? Ya, di dalam riwayat Imam Baihaqi itu disebutkan. Jadi asbabul nuzulnya apa? Adalah ketika Nabi dan para sahabat sedang menguburkan jenazah. Ya, ini ketika para sahabat dan Nabi sedang menguburkan jenazah. Ya, ketika sudah selesai ditutup dengan tanah, ya, ditimbun dengan tanah, itu ada sebagian yang kurang rapi. Cara menimbunnya kurang rapi. Kemudian apa? Ya, Rasulullah bersabda di sini, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai jika kalian melakukan amalan itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Artinya Rasulullah mengomentari, bahkan hanya sekedar merapikan kuburan itu,
kuburan itu kira-kira menurut nalar kita penting nggak? Nggak penting sebetulnya ya. Menurut nalar kita itu orang meninggal dikubur sudah selesai. Ya. Yang penting ditimbun gitu. Ya. Tapi tidak demikian. Syariat kita itu mengajarkan bahkan dalam hal menguburkan jenazah itu bagaimana harus dibuat lahan, gitu ya. Harus dilubangi bagian tengahnya atau dilubangi bagian samping ditutup dengan rapat. Bahkan ketika ya, Nabi melihat menimbun tanah yang tidak rapi ditimbun oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa dalam hal yang sepele itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan ya, ketegasan agar kita berbuat dengan sangat baik, dengan sebaik-baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam hal yang sepele saja kita diperintahkan untuk berbuat dengan sebaik-baiknya, maka dengan perbuatan yang jauh lebih penting daripada itu, mestinya kita lebih maksimal melakukan amalan lebih baik ya, dibandingkan dengan amalan-amalan yang sepele. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya, selanjutnya ya kita pahami apa sekarang makna dari kata ihsan itu. Ya, apa maksud dari kata ihsan? Ya, maka ya ada sebagian ulama memberikan definisi ihsan itu adalah itqanul amali wa badlul juhdi li ijadatihi ya li yusbiha al akmali wajhi. Jadi apa kata para ulama? Ihsan itu adalah beramal dengan semaksimal mungkin, berusaha keras, badlul juhdi ya, berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha keras ya, agar apa? Agar dia dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Itulah ihsan ya. Melakukan dengan semampu kita, bagaimana amalan itu bisa menjadi amalan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan ihsan ya. Nah ihsan di sini kata Nabi ala kulli syai', mencakup segala perkara ya, mencakup segala perkara. Bukan hanya ihsan dalam hal ibadah saja, tapi ihsan dalam hubungan kita kepada manusia. Ya, maka di sini bisa kita kalkulasikan bahwa berbuat ihsan itu ya mencakup 3 hal. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ihsan dalam beribadah. Nah, ihsan dalam ibadah itu seperti apa? Sebagaimana yang pernah kita pelajari di hadis kedua, ketika Nabi menjelaskan apa itu ihsan, ya, kepada seorang malaikat, ya, yang bertanya kepada Nabi, apa kata Nabi? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah ya engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Ya, itulah ihsan dalam ibadah. Jadi kalau ibadah kemudian kita menghadirkan dalam hati ya, bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti kita akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Akan melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ya, meresapi dan memenuhi setiap apa yang kita lakukan. Itulah ihsan dalam ibadah. Ada juga ihsan untuk diri kita sendiri, ya. Selain dari ihsan bagaimana muamalah kita kepada Allah, juga muamalah diri kita kepada diri kita sendiri. Ya, itu juga harus ihsan, harus melakukan dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana ihsan kepada diri sendiri? Ya, dengan tidak mendolimi diri sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita pastikan tidak memberikan mandorot kepada diri. Setiap makanan asupan yang kita masukkan ke dalam perut kita harus kita pastikan hal-hal yang tidak akan menimbulkan mandorot, keburukan bagi kesehatan kita. Ya. Juga termasuk dalam hal ibadah itu juga harus ihsan kepada diri kita sendiri. Ya. Artinya apa? Kalau berbuat ibadah yang semampu kita, jangan dipaksakan, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan dalam ibadah itu juga tidak baik. Ya, berlebihan dalam ibadah itu juga hal yang tidak baik. Ya, meskipun kita harus maksimal dalam ibadah, tapi tidak boleh
bulan Ramadan. Ya, bukan di luar bulan Ramadan, ya, bukan di bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan memang kita harus maksimal. Di luar bulan Ramadan, dia selalu ketika siang hari dia puasa, ketika malam hari dia senantiasa tahajud, senantiasa menghidupkan waktu malam. Nah ini kalau nalar kita ini baik, ya. Setiap hari berusahakan puasa, malamnya ibadah. Tapi ketika kisah ini kemudian terdengar oleh Rasulullah, ya, kata Rasulullah apa? Ya bulan, fa inna fi badanika haqqun. Sesungguhnya tubuhmu itu punya hak. Ya. Kalau kamu kata Nabi, kalau kamu ibadah terus, siangnya puasa, malamnya ya full dengan ya bermunajat, sholat kepada Allah, ya, itu matamu akan lelah, tubuhmu akan capek, ya, yang pada akhirnya nanti kemudian ya kita sakit sehingga tidak bisa ibadah lagi. Makanya kata Nabi apa? Ibadah itu ya harus sepadan, gitu ya, sepadan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita paksakan, ya, jangan kita paksakan. Harus proporsional, ya, harus imbang, harus menimbang kemampuan kita secara fisik, ya, tapi juga tidak terlalu berleha-leha. Kemudian ihsan juga kepada orang lain, ihsan kepada orang lain. Pada orang lain tentunya adalah yang paling dekat adalah kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, ya, kepada tetangga kita. Ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana ya, Rasulullah menjelaskan ya, keimanan kita kepada Allah itu juga diukur dengan bagaimana perbuatan kita kepada tetangga kita. Ya. Makanya kata Nabi apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Muliakanlah tetangga. Jadi berbuat kepada orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan semua orang kita harus berbuat ihsan. Ya, kepada semua orang kita harus berbuat ihsan. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lanjutkan hadisnya. Ya. Ketika Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza tabaqtum fa ahsinul dzibah." Ya, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yu'id ahadukum syafratahu, tajamkanlah pisaunya. Ya, wal yurid dan buatlah hewan itu nyaman. Ya. Nah, ini ada makna yang menarik, Pak. Jadi Nabi memberikan contoh ini sebetulnya. Berbuat ihsan, tapi kemudian memberikan contoh apa? Kalau menyembelih dengan cara yang baik. Nah, ketika Nabi memberikan contoh ini bukan sekedar contoh, Pak. Ketika Nabi memberikan contoh itu, di balik contoh itu ada makna yang luar biasa. Sebagaimana ketika di hadis yang pertama sudah pernah kita bahas ya, di pertemuan pertama tentang hadis niat. Di antara contoh amalan tentang niat yang dicontohkan oleh Nabi apa? Di hadis yang pertama, ketika membahas niat ini yang jadikan contoh apa? Amalan hijrah kan? Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Padahal kita tahu hijrah itu adalah amalan yang mulia, ya, amalan yang sangat berat. Bisa kita bayangkan, mungkin bapak-bapak yang biasa pindahan rumah itu bisa merasakan betapa beratnya pindahan rumah. Nah, hijrah lebih daripada itu. Amalan yang berat saja kalau niatnya tidak lurus kata Nabi, tidak ada nilai, tidak ada pahalanya. Maka begitu juga ketika Nabi mengatakan berbuatlah yang sebaiknya, yang sebaik-baiknya, itu Nabi memberikan contoh pada apa? Dalam hal menyembelih. Nah, menyembelih itu Pak, ya, menyembelih itu kan, ya kesan pertama oleh nalar kita ini kan, menyembelih itu pasti kejam, gitu ya. Menyembelih itu ya kejam. Tapi meskipun kejam itu, syariat memerintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan sangat baik, ya, untuk berbuat baik. Jadi bahkan perkara yang kejam pun gitu ya, kita diperintahkan untuk berbuat yang baik. Membunuh, ya kata Nabi, bunuhlah dengan cara yang baik. Makanya kalau dalam peperangan itu Pak, ya,
berperang itu harus dengan cara yang baik. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Uzu bismillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzu walalah. Berperanglah kalian tapi jangan sampai melampaui batas. Ya. Wala tagdiru, janganlah berkhianat. Meskipun dalam peperangan itu memang isinya adalah tipu daya, Pak. Tapi kalau sudah ada janji tidak boleh kita berkhianat. Meskipun dengan musuh kita. Nah, itulah adab yang diajarkan. Inilah ihsan dalam berperang. Bahkan ketika ingin membunuh, wala tumatsilu, kata Nabi, jangan sampai berbuat yang menyiksa. Tumatsilu itu kalau dalam bahasa Arab namanya mutlah. Mutlah itu dalam bahasa kita mutilasi. Gak boleh dalam syariat kita kalau membunuh sampai ke mutilasi. Meskipun dengan musuh kita, meskipun dengan orang yang sangat membenci syariat kita, tidak boleh membunuh dengan cara memutilasi. Kemudian wala taqtulu walidan, janganlah membunuh anak kecil. Ya, meskipun dalam peperangan tidak boleh membunuh anak kecil. Dalam riwayat lain, wala taqtulu syaikhan, wala taqtulu imra'atan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh wanita. Dalam riwayat lain, jangan sampai merusak tanaman. Itulah ihsan dalam berperang. Ya, artinya dalam membunuh pun ada aturannya. Gitu ya. Meskipun yang kita perang, yang kita bunuh adalah orang-orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diperintahkan untuk berbuat ihsan, apalagi kepada yang lain. Ya. Kemudian berikutnya ihsan di dalam menyembelih. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, dalam banyak ayat disebutkan bagaimana cara menyembelih dengan yang baik. Di hadis tadi disebutkan, ya, kemudian wal yuhibbu ahadukum syafratahu, tajamkan pisau. Makanya ketika menyembelih itu harus kita pastikan pisau yang kita pakai adalah pisau yang tajam. Ya. Harus memperlakukan hewan itu dengan cara yang baik. Tidak boleh menyembelih hewan yang kemudian hewannya kita paksa, ya, kita siksa dulu misalnya. Ya. Meskipun ya walaupun dalam kondisi memang darurat, kita harus tetap memperlakukannya dengan cara yang baik. Tidak kemudian kita tendang, harus kemudian jatuh baru kita sendiri, tidak begitu. Ya. Lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Kemudian di antara adabnya itu tidak boleh kalau mau menyembelih kita memperlihatkan pisau. Tidak boleh menyembelih di hadapan hewan yang lain. Ya. Kemudian ketika menyembelih diusahakan dengan secepat-cepatnya. Makanya cara menyembelih yang paling baik adalah dengan sekali sayatan. Ya, makanya ada ilmunya. Menyembelih hewan itu harus dengan sekali sayatan. Itu mempercepat agar tidak memperlambat matinya hewan. Nah, begitulah syariat kita itu mengajarkan kepada kita. Bahkan dalam hal menyembelih yang itu memang kesannya adalah perkara yang memang kejam, ya, tapi kita tetap diberitakan untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dalam hal yang membunuh, menyembelih itu kita diperintahkan dengan sebaik-baiknya ketika berbuat, maka dalam amalan-amalan yang lain ya tentu lebih layak untuk kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan dengan sebaik-baik. Ya. Baik amalan kita kepada Allah, amalan kita kepada sesama manusia, bahkan amalan kita kepada diri sendiri. Ya. Harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sudah habis, ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya, sedikit ini ya, memberikan wawasan dan motivasi kepada kita untuk menjadi ya, seorang muslim, menjadi hamba Allah yang senantiasa dalam beramal itu ya, melaksanakan amal yang sebaik-baik, ya, tidak asal-asal. Ya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.